Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi, reaksi itu kecepatannya dipengaruhi oleh pertama konsentrasi. Yang kedua, luas permukaan, yang ketiga, suhu, yang keempat, katalis. Nah, konsentrasi itu apa? Konsentrasi kemarin adalah molaritas atau banyaknya zat terlarut dalam suatu pelarut tertentu, dalam volume pelarut tertentu kalau molaritasnya. Nah, maka lihat nilai molaritasnya. Makin besar M, maka makin reaksinya makin cepat. Selanjutnya luas permukaan. Luas permukaan maka lihat bentuk benda. Jadi ketika serbuk akan lebih cepat daripada kepingan. Kalau kalian membuat teh dengan gula batu sama gula pasir, lebih cepat gula pasir ya daripada gula batu. Nah, itu serbuk daripada kepingan. Nah, suhu naik maka reaksi makin cepat. Nah, ketika membuat kopi dari air yang panas akan lebih cepat larut kopi dan gulanya daripada menggunakan air dingin. Nah, selanjutnya katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat jalannya reaksi tanpa ikut bereaksi. Adanya katalis dapat mempercepat reaksi. Oke, kita lanjut di soal pengaruh suhu pada proses laju reaksi. Suhu dinaikkan maka reaksi makin cepat. Nah, rumusnya adalah T akhir sama dengan 1/N. Ini dipangkatkan, ini dipangkat ya ini. T akhir dikurangi T awal dikali suhu akhir dikurangi suhu awal dikali kenaikan suhu. Nah, dikali T awal, waktu di awal. Nah, T akhirnya waktu akhir, T awal waktu awal, T suhu akhir, T nolnya suhu awal, N kenaikan reaksi, X itu kenaikan suhu. Nah, ini sebelum ke situ saya prinsip ataupun dari kecepatan laju. Nah, pada setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius tetap akan kecepatan reaksinya meningkat 4 kali. Maka kecepatan reaksi pada suhu 40 derajat dibandingkan pada suhu 20 derajat Celcius akan meningkat. Nah, rumusnya sebenarnya ini dari awal. V sama dengan N T min T0 dikali X kali V awal. Nah, N-nya kita masukkan. N itu kenaikannya, peningkatannya 4 kali ya. Terus T awalnya nanti bisa juga penurunan ketika suhunya turun kan, maka dia akan terjadi penurunan kecepatan reaksi. Nah, ini suhu akhirnya 40, suhu awalnya 20, 40 dikurangi 20. Nah, terus setiap kenaikan 10 berarti ini ya, 40 kurangi 20 dibagi 10 dikali V awal. Nah, ini hasilnya 20/10 2 ya. Jadi 4 pangkat 2 kali V awalnya. Jadi V awalnya misal 1. Nah, berarti 16 kali V awal. Jadi kecepatan laju reaksinya meningkat sebanyak 16 kali dari semula. Oke, kita lanjut. Nah, pada suhu 30 derajat Celcius suatu reaksi berlangsung selama 4 jam. Setiap kenaikan 10 derajat Celcius, laju reaksi naik 2 kalinya. Berapa waktu yang dibutuhkan jika suhu dinaikkan 2 kali? Nah, berarti kalau suhunya naik otomatis laju reaksinya akan semakin cepat dan waktu bereaksi akan semakin singkat. Ya, kalau mengaduk gula pada suhu 40 derajat Celcius dan dibanding 100 derajat Celcius akan lebih cepat yang 100 derajat Celcius. Waktu yang diperlukan akan semakin singkat. Nah, ini ya diketahui ya. Nah, T awalnya 30, T akhirnya 60 karena 2 kali laju reaksi 2 kali 10, 2 kali 30 ya, maaf. Setiap terus jika suhu dinaikkan 2 kalinya tadi ya. Terus T kecilnya waktu awalnya 4 jam, waktu bereaksinya 4 jam. Nah, setiap kenaikan 10. Maka T akhir waktu T akhir adalah 1/N per T1 min T0 per X kali T awal. Nah, berarti 1/N kenaikannya kan 2 kali. Nah, 2, 60 dikurangi 30 per 10. Suhu akhir kurangi suhu awal per 10 dikali T awal. Nah, setengah pangkat 30 per 10 dikali 4.
setengah pangkat 3 sama dengan 1/8 dikali 4, maka dapatnya setengah jam. Jadi suhu atau waktu yang diperlukan lebih singkat ya. Tadi waktu awalnya 4 jam, ini setengah jam. Karena apa? Suhunya naik dari 30 ke 60. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.